Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Halo Pak Gede, selamat pagi. Halo Pak Jamal, pagi. Ini Pak Gede, apa kabar ini? Ya, kabar saya syukurlah baik-baik. Bagaimana kabar? Ya syukurlah, kabar saya juga baik-baik ini. Bagaimana kemarin Pak Gede jadi cek gigi rumah sakit? Iya, kemarin sekitar jam 5 sore itu saya ke dokter. Ini bagaimana perkembangan giginya nih? Semua baik ya? Ya, awalnya baik tapi ya lumayan lah. Ya bagaimana awalnya kok bisa menderita sakit gigi gitu Pak? Ya sebenarnya sih semua karena kebiasaan buruk ini Pak ya, di masa lalu. Iya. Maklumlah zaman dulu nih asal makan saja. Masalah kemakannya. Nggak berpikir apa efeknya. Jadi sekarang ya gigi rusak gitu. Iya pastinya begitu Pak. Kan yang penting makanan enak ya sikat saja tanpa berpikir lagi ya. Pastinya begitu Pak. Yang penting kita makan gitu dulu. Apalagi makannya daging ya. Ya Mbak, kalau udah daging ya senang. Jadi bisa lupa sikat gigi karena saking nikmat. Malamnya juga nggak urus gigi. Jadi ya terjadilah seperti ini sekarang. Wah, hal seperti ini kayaknya hal yang berulang-ulang Pak ya. Makanya sakit, nyesel lagi, tapi nanti lupa lagi makan lagi kan gitu ya. Begitulah Pak, namanya juga makanan nikmat, apalagi makanan gratis, wah langsung sikat ya. Jadi lupa segala-galanya. Tapi kalau sakit gigi kambuh baru kita mikir gitu ya. Benar. Kenapa tidak jaga-jaga pas makan kan gitu. Ya begitulah Pak, yang dipikirkan saat itu yang penting makan. Yang penting puas gitu ya. Urusan sakit gigi belakangan gitu. Itu terjadi. Iya benar juga itu Pak. Yang penting puas. Apalagi kan makanannya ayam bakar terus gratis itulah, Pak, lagi kan. Membuat lupa diri saking nikmatnya. Nafsu makannya kuat. Tidak peduli badan mau besar mau kurus. Wah, yang penting makan. Ya itulah benar sekali. Saya juga sih sering seperti itu juga. Ya. Nih kalau ketemu cabai nih, wah itu benar. Sudah yang lain pasti lupa itu. Benar Pak, suka sekali cabai. Iya karena cabai kan makanan kesukaan, makanan yang pedas-pedas begitu Pak. Iya benar sekali Pak. Tapi saya itu enggak bisa makan cabai Pak, takut enggak seperti Bapak ini. Iya kalau saya sih, kalau air mata belum netes semua ya, belum berhenti. Benar. Walaupun sudah pedas. Memang saya perhatikan nikmatnya itu. Cabai itu semakin pedas semakin enak gitu. Nah itulah namanya selera Pak. Ya, masing-masing orang punya kadang-kadang seleranya begini dan begitu kan gitu. Iya. Sulit dikontrol memang itu. Ya benar Pak Gede. Ini padahal kan saya sempat emah juga nih. Dan ketika saya makan cabai, melihat cabai ya semua dihajar tanpa berpikir lagi. Apa yang Pak dokter katakan saya tidak peduli lagi Pak. Ya memang setahu saya begitu. Kalau makan cabai berlebihan bisa sakit lambung lah, bisa pencernaan rusak gitu ya. Ya itu benar sih Pak Gede. Kata orang sih memang merusak lambung, pencernaan. Tapi saat ini saya rasanya aman-aman Pak, tidak terjadi apa-apa gitu. Padahal makanannya pedas-pedas gitu. Sepertinya lambung saya ini mungkin karena perut Pak Jamal ini udah terbiasa sekali sejak kecil ya makan yang seperti itu. Ya sepertinya begitu Pak Gede, maklum lah sudah dari kecil kan. Makan cabai ya lambung sudah terbiasa dengan yang pedas. Biasanya seperti itu. Tapi kadang ya kebiasaan seperti itu kita tidak sadar bahwa masih muda aman. Tapi mungkin di ke depan kadang-kadang kalau usia sudah usia tinggi ya muncul masalah kan gitu. Dulu makan apa saja aman. Tapi setelah usia 45 tahun ke atas, berteman sama dokter orang bilang. Berteman dengan dokter kata orang. Benar itu Pak. Benar juga itu, tidak terpikirkan ke sana. Yang terpikirkan itu kan yang sekarang. Yang penting enak. Makan sampai puas kan gitu. Tidak mikir efek sampingnya apa. Kalau sudah kena
sakit baru menyesal kan gitu keadaan manusia ini. Itulah. Saya juga mikir sih tentang kesehatan di masa tua gitu. Tapi karena keinginan juga saya hajar saja makanannya. Pedas itu aduh semakin nikmat, Pak. Wah, ngomong-ngomong masalah memenuhi kepuasan perut ini ya Pak ya. Saya jadi ingat satu perumpamaan tentang babi gitu. Oh, babi ya? Ya, kebetulan saya lihat ada babi ya di rumah Pak Jamal. Iya. Jadi babi itu memang berpusat pada makanan sih Pak. Iya, memang terkenal sih itu. Iya, cocok disebut hewan paling rakus sedunia. Paling rakus itu. Iya benar juga Pak Gede, kan saya juga memperhatikan hewan babi juga begitu. Hidupnya hanya memusatkan kepuasan dari makanan. Ya, makan terus Iya, makan sampai kenyang kan, setelah itu tidur. Nah, itu dia. Terus bangun lagi makan. Benar, Pak. Kalau saya pikir-pikir ini Pak Gede kayaknya nyindir nafsu saya makan babi itu kuat sekali Pak. Ya. Makanya bisa dijadikan percontohan itu. Babi sering diibaratkan hewan yang nafsu tinggi. Iya. Yang bisa digambarkan ke tidur manusia. Di kotorannya seperti itu. Ya, saya termasuk suka dengan berbagai jenis hewan, Pak. Nah, memang hewan babi itu kalau diperhatikan sangat rakus. Ya benar. Makanan belum habis, belum berhenti makan nih. Benar. Kalau tidak ada makanan, teriaknya paling kencang gitu, keras lagi. Benar itu Pak Jamal. Wah, seru itu kalau Pak Jamal suka hewan ya. Bisa belajar langsung dari kehidupan hewan ya. Dengan perilaku hewan. Iya Pak, ini kan hanya perilaku babi yang saya perhatikan itu yang sangat menunjukkan kerakusannya sih Pak, yang sangat menonjol. Itu pembahasan kita kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia kita ini ya. Iya. Sifat seperti itu ada pada kita itu Pak. Saya setuju. Hawa nafsu yang tinggi, rakus, berpusat pada kepentingan diri kan gitu, untuk kepuasan itu ada pada diri kita gitu pada umumnya. Ya Pak Gede, kalau saya pikir-pikir sih emang benar yang Pak Gede katakan. Kita bisa menjadikan itu gambaran sifat manusia juga Pak. Benar Pak Jamal. Apalagi kalau manusia sudah terikat dengan hawa nafsu, rakus, memuaskan diri, mementingkan diri, itu sulit untuk dilepas Pak. Iya benar itu. Saya juga setuju. Ini kan contoh nih. Mungkin orang yang rakus kalau makan pasti tidak memikirkan orang lain ya. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya lah. Yang lain tidak dipikirkan lagi gitu. Iya. Yang penting puas. Yang penting gitu kan. puas nih. Benar Pak Jamal. Dan kita juga pasti akan bertemu dengan orang demikian. Juga karena rakus makanan, karena rakus kekuasaan, rakus korupsi. Dia. Merugikan orang lain, memuaskan diri, dan itu kan termasuk hal-hal rakus juga kan gitu ya. Ya memang sih. Nah itulah seperti yang Pak katakan, rakus kekuasaan itu ya. Ya makanya sih kadang-kadang ada yang bertengkar, bertikai, bahkan saling membunuh nih hanya bisa demi kekuasaan itu Pak. Karena kerakusan itu sendiri. Ya, benar. Jadi menurut saya yaitu mementingkan diri sendiri itu. Memang sifat kayak gitu itu tidak baik Pak. Iya. Dapat merugikan orang lain di sekitar kita. Apalagi misalnya keinginan tidak dipuaskan. Nah, itu. Bahkan tidak sedikit orang anarkis ya melakukan hal-hal seperti itu sampai membunuh. Iya, terjadi pertikaian ya. Awalnya adalah rakus. Iya. Walau begitu kan sudah tidak baik. Nah itu kan karakternya pasti sudah rusak selalu. Ya boleh dikatakan orang seperti itu karakternya yang bermasalah. Sangat rusak. Jadi benar sekali. Nah perbuatan itu yang disebut juga adalah dosa Pak. Kalau menurut saya sih memenuhi keinginan kita kan. Iya. Nah itu yang sempat saya pikirkan tadi Pak Gede. Kalau sudah berlebihan begitu, saya bisa yakin ada kemungkinan akan merampok orang lain nih Pak. Demi keinginannya itu Pak. Ya karena keinginan besar itu tidak tercapai. Arahnya ya begitu, bisa merampok, bisa mencuri dengan korupsi dan sebagainya. Segala cara dilakukan ya lebih baik kita berjaga-jaga dari hal keinginan seperti itu. Iya benar Pak Gede, saya pernah baca satu perumpamaan tentang anak bungsu ini Pak. Yang minta hartanya pada ayahnya gitu. Tapi anak bungsunya berfoya-foya akhirnya menghabiskan hartanya di tempat orang kan gitu. Nah, akhirnya dia lapar lah.
Nah dia lapar, dia bekerja di peternak babi nih. Karena dia tidak tahan lapar kan hampir mati nih. Jadi dia mau makan makanan babi itu gitu Pak. Ceritanya seru juga nih. Pernah dengar juga saya cerita seperti itu Pak Jamal. Dalam cerita ini bahwa anak itu menyesal dan ingin kembali kepada ayahnya kan? Ya benar Pak, begitulah kelanjutan ceritanya. Tapi saya salut sih sama anak bungsu ini. Dia mau berubah dan ingin minta maaf sama orang tuanya. Oh iya benar sekali. Benar itu. Itu kita perlu menyadari bahwa sekarang ini hidup seperti anak itu menyadarkan kita tentang dosa juga Pak. Itu kita melupakan perbuatan Tuhan. Kita mementingkan diri, hawa nafsu kita demi mencapai kepuasan kan gitu. Kena keinginan ya. Ya Pak Gede, saya juga terharu dengan cerita itu. Ini andai saja semua orang bisa seperti itu ya Pak. Mungkin semua akan baik-baik saja, tidak ada pertikaian. Benar Pak Jamal. Tidak ada kerakusan kan gitu ya. Kita juga belajar dari cerita tadi itu bahwa penyesalan itu perlu, bahkan itu proses perjuangan kita untuk berubah menjadi lebih baik kan. Iya benar Pak. Jadi tidak hanya tinggal diam saja dan terpuruk gitu ya. Kita berusaha membenahi diri seperti anak bungsu tadi. Iya, saya setuju. Itulah yang sangat penting. Penyesalan itu kan adalah proses perjuangan untuk menjadi lebih baik. Benar. Ini kalau tidak mau berubah setelah menyesal berarti kan itu sudah terikat sekali ya Pak dengan dosa. Apalagi dosanya diulang-ulang lagi kan. Ya itu benar Pak, 100% benar kalau menurut saya. Pak Jamal ini semakin mantap sekarang ini. Kayaknya saya harus belajar lebih dari Pak Jamal. Ini Pak Gede ini bercanda saja ini. Justru karena saya bergaul dengan Pak Gede lah, saya merasa agak pintar sedikit aja. Sama-sama lah Pak ya. Paling tidak memuji diri sendiri lah Pak, kan gak apa-apa ya. Enggak apa-apa, asal jangan lupa diri dan jadi sombong. Ini benar Pak Gede. Ngomong-ngomong lupa diri. Sekarang malah lupa jam berapa sekarang nih Pak, saking serius diskusi kita ini. Ya benar sekali Pak, ini Pak kita ada kegiatan yang lain ini Pak Jamal nih. Saya harus pergi nih. Ya sebentar ini ada kegiatan juga sih Pak, ada main futsal ini, sudah lama tidak main futsal. Iyalah kalau gitu kita sambung lain kali ya. Iya siap Pak. Siap. Semoga kita ada bahasan yang menarik lagi. Tapi ini kalau ada rencana sih mau mancing sih Pak ini, tapi tapi gagal aja Pak ini. Kita nggak jadi jalan sama-sama ini ya, lain kali lah Pak. Kita atur waktu. Sampai ketemu lagi. Ya, mari Pak. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.